Sebentar. Ini udah masuk ya? Oke, udah kelihatan. Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Ma'rifatul Rasul. Apa aja mappingnya? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang makna dari Nabi dan Rasul. Berikutnya, karena tadi ada beberapa makna yang secara general sebenarnya benar nggak sih makna Nabi itu seperti itu? Benar nggak sih nama Rasul, makna Rasul itu seperti itu? Karena apa? Akhirnya berdampak pada sikap kita, berdampak pada sikap kita terhadap masalah yang kita hadapi nanti gitu. Sikap kita terhadap kehidupan gitu ya. Wah, lebih dalam lagi. Kita memaknai hidup itu seperti apa? Kita memaknai Islam itu seperti apa? Sebenarnya dari makna dari Nabi dan Rasul. Berikutnya tadi tujuan dari Allah, kenapa sih mengutus Nabi dan Rasul? Apakah sia-sia? Enggak kan? Pasti ada tujuan tertentu sebenarnya kenapa sih Allah mengutus Nabi dan Rasul. Baru berikutnya metodologi dakwah Nabi dan Rasul. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya Nabi itu kalau dari bahasa Arab ada ininya, ada apa namanya? Ada asal katanya. Dari segi bahasa itu naba'a wa anab naba'a wa anba'a. Naba'a. Intinya artinya, mohon maaf, naba'a gitu ya, berasal dari kata naba'a. Naba'a itu artinya apa? Kabar atau berita gitu ya. Di surat Al-A'raf ayat 175. Ayatnya berbunyi ini. Watslu alaihim naba'alladzi. Nah, naba'alladzi. Jadi ada kata-kata naba'a wa anaba. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita. Nah, ada kata-kata berita, naba'a, oke? Berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab gitu ya. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ada kata-kata naba'a di situ. Naba'a itu artinya sebagai kabar. Nah, sebenarnya menurut istilah itu apa? Menurut istilah apa? Nah, Nabi menurut istilah artinya adalah seorang laki-laki, dia diberi wahyu oleh Allah, ada syariat, oke, yang dahulu, berupa syariat yang dahulu. Jadi laki-laki diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang dahulu, oke, syariat yang sebelumnya. Berarti sudah ada syariat, nah dikasih lagi wahyu kepada laki-laki tersebut berupa syariat ini. Ia mengajarkan orang-orang di sekitar umatnya, nah penganut syariat ini. Jadi intinya kalau Nabi itu udah ada syariat, oke, dulu-dulunya, mohon maaf, jadi dulunya itu udah ada syariat, oke. Nah, Nabi ini adalah laki-laki yang diberi kabar berupa syariat yang dahulu gitu. Karena ya tadi ada yang meninggal, ada yang diutus menjadi nabi lagi, ada yang meninggal, ada yang diutus nabi lagi. Mereka nggak hidup dalam satu waktu. Ada yang hidup dalam satu waktu, ada yang enggak gitu ya. Ketika enggak kan berarti dia nggak tahu apa-apa gitu. Beliau ada orang-orang yang malah lingkungan itu nggak tahu gitu. Seperti apa seharusnya menjalankan syariat yang Allah sukai gitu ya. Makanya diutus lagi seorang laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat yang dahulu. Nah, berikutnya, apa sebenarnya makna Rasul? Apa sebenarnya makna Rasul? Rasul adalah asal kata dari segi bahasanya adalah utusan. Di surat Al-Baqarah ayat 129. Di surat Al-Baqarah ayat 129 itu berbunyi kayak gini. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang utusan. Nah, oke. Jadi ada kata Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rasulan di situ artinya utusan dari kalangan mereka. Nah, yang membacakan ayat kepada mereka, ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah serta mensucikan mereka, gitu ya. Jadi Rasul itu apa? Yatslu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah,
dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, gitu ya. Innaka antal azizul hakim. Oke, poinnya di sini adalah ada kata-kata rasulan. Rasulan artinya adalah utusan. Oke. Nah, sedangkan menurut istilah apa? Rasul itu adalah laki-laki, dia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat. Gitu. Jadi bedanya itu ya. Nah, ini sekalian beda nabi dan rasul. Jadi kalau yang tadi nabi itu dikasih wahyu berupa syariat yang dahulu, sedangkan rasul bedanya apa? Dikasih wahyu dengan membawa syariat dan syariat yang baru ya. Dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, baik yang ia tidak kenal maupun yang memusuhinya. Pokoknya semuanya pada saat itu di lingkungannya. Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu apa? Nah, ini nih. Kenabian adalah syarat kerasulan. Oke, jadi kenabian itu adalah syarat kerasulan. Maka tidak bisa menjadi rasul orang yang bukan nabi. Oke? Maka tidak bisa menjadi rasul orang yang bukan nabi. Oke? Jadi kenabian itu lebih umum daripada kerasulan. Oke? Kenabian itu lebih umum daripada kerasulan. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Oke, rasul itu pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu adalah rasul. Tidak setiap nabi adalah rasul, bahasanya gitulah ya. Oke. Nah, ini yang poin pentingnya. Nah, rasul membawa risalah kepada orang yang tidak mengerti tentang agama dan syariat atau kepada kaum yang telah mengubah syariat untuk mengajari mereka, mengembalikan mereka ke dalam syariat Allah. Ia hakim bagi mereka. Sedangkan Nabi diutus dengan dakwah syariat Rasul sebelumnya. Jadi bedanya antara Nabi dan Rasul sebenarnya dua-duanya sama, diberi wahyu. Cuman bedanya. Dan sama juga untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Oke? Kepada umatnya, kepada penganut syariatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Nabi penganut syariat ini saja, karena waktu dulu ada beberapa Nabi, bisa jadi gitu ya, dan masing-masing umat yang di sana penganut syariatnya ya berlaku untuk syariat-syariatnya masing-masing. Oke? Gitu. Rasul juga kayak gitu. Jadi Rasul diturunkan gitu ya. Dia diperintahkan untuk menyampaikan risalah juga. Jadi poinnya sama-sama laki-laki dikasih wahyu menyampaikan kepada semua. Kenapa ini akan tekankan? Karena dulu Akang juga pernah dapat definisi Nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu untuk semua. Dari definisi ini jelas kurang tepat, gitu ya. Jelas kurang tepat. Tidak seperti itu. Justru sebenarnya Nabi dan Rasul sama-sama laki yang diberi wahyu dan diminta untuk menjalankan syariat dan menyebarkan kepada semua. Cuman perbedaannya adalah kalau Nabi syariat yang terdahulu, kalau Rasul syariat yang baru. Nabi itu syarat kerasulan, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Oke, ini adalah konsep yang penting tentang makna nabi dan rasul. Akhirnya jadi poinnya adalah, gitu ya. Jadi semua nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, menyampaikan kabar, menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat, gitu ya. Oke, itu yang poin pertama. Jadi tentang makna nabi dan rasul. Nah, berikutnya sebelum masuk ke sana, ada perjalanan beberapa nabi dan rasul. Nah, ini adalah perjalanan beberapa nabi dan rasul. Ini ada tabelnya ya. Oke, jadi yang pertama itu ada Nabi Nuh. Berikutnya ini salah satu contoh ya. Nabi Nuh di surat 7 ayat 59, Nabi Hud alaihissalam di surat 7 ayat 65, Nabi Saleh alaihissalam di surat 7 ayat 73, Nabi Su'aib, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini masing-masing diutus, kayak Nabi Nuh diutus ke kaum Nuh, Nabi Hud diutus ke kaum Aden, Nabi Saleh diutus ke kaum Thamud, Nabi Su'aib kaum Madian, Nabi Ibrahim kaum Ibrahim dan Raja Namrud, Nabi Musa Fir'aun, dan Nabi Isa Bani Israel. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad. Bedanya, nanti kita bahas satu-satu nih di sini. Bedanya apa? Kepada seluruh umat manusia. Dulunya bangsa Arab, tapi kepada seluruhnya.
Ini secara sekilas dulu ya, disimpulkan dulu. Nanti kita bahas satu-satu secara lebih dalam. Oke, jadi nanti kenapa kita belajar perjalanan Nabi dan Rasul? Biar kita tahu sebenarnya perjalanan kita nggak hidup pada zaman Nabi dan Rasul itu. Kita hidup pada zaman now. Kita bahkan nggak pernah ketemu. Kita nggak tahu sebenarnya cerita ini benar atau enggak. Tapi kita sudah tahu bahwa Quran dan Sunnah tidak mungkin salah, gitu ya. Maka kita percaya kepada kitab kita yang menceritakan tentang semua hal itu, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara kita mengenal Rasul. Dan di situ sudah dijelaskan tentang perjalanan-perjalanan dari Nabi dan Rasul terdahulu. Oke, salah satu contoh di sini. Oh ya, Nabi Nuh di surat 7123 ini secara sekilas dulu ya. Oh, ternyata penyembahan diri kepada orang-orang yang soleh. Oke, nah itu. Akang belum masuk ke azab yang ditimpakan dulu ya. Masalah dulu. Permasalahan pada kaum Nabi Nuh adalah penyembahan diri terhadap orang-orang yang soleh. Oke. Pada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, pada Nabi Hud alaihissalam, permasalahan kaumnya apa? Oh, ternyata penyembahan diri kepada selain Allah. Oke, ternyata itu kasusnya di surat 46 ayat 21. Berikutnya, Nabi Soleh alaihi salam. Ternyata permasalahan kaumnya adalah penyembahan kepada selain Allah juga. Di surat 11 ayat 62. Berikutnya, Nabi Shu'aib. Oh, ternyata diutus ke kaum Madian. Masalahnya apa? Penyembahan selain Allah juga. Nabi Ibrahim. Oh, ternyata di permasalahan kaumnya penyembahan terhadap selain Allah juga. Nabi Musa. Ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, yaitu Fir'aun. Nabi Isa. Penyembahan diri terhadap orang-orang yang saleh. Permasalahan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada penyembahan terhadap berhala, jin, binatang, malaikat dan segala macamnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan secara sekilas. Kenapa sih Allah mengutus Nabi dan Rasul? Ya sama seperti kita bahas di Ma'rifatullah. Sebenarnya targetnya adalah setiap umat manusia dia beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah sukai, gitu ya. Tapi ternyata di setiap zamannya, di setiap kaumnya bahkan, kaum yang menjalankan syariat-syariat itu, baik syariat yang dahulu maupun syariat yang baru, mereka ada masalah apa? Oh, mereka enggak menuhankan Allah. Masalahnya itu. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus untuk apa? Mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya Allah. Bukan menduakan. Bukan menyembah Allah dan orang-orang yang soleh. Bukan. Benar-benar gimana caranya mengembalikan mereka ke beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Tidak syirik sama Allah. Duakan hak Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak syirik kepada Allah. Intinya itu. Kalau ditarik lagi nanti, ternyata gimana caranya metodologi Nabi dan Rasul ini berdakwah. Asalnya kaumnya parah amburadul, contoh yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh kasusnya itu. Dulu luar biasa amburadul, bangsa Arab, tapi ternyata ketika mereka diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu Islam, mereka mengaplikasikannya, ternyata berubah menjadi kaum yang luar biasa. Dan poinnya apa? Oh, cara-caranya adalah gimana ngajak manusia, menyadarkan manusia, ini teh salah, yang ini yang benar. Oke? Ini teh salah, yang ini yang benar. Balik lagi nih, nyembah sama Allah. Oleh karena itu, tujuan masing-masing dari kita pun sebenarnya adalah mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Kenapa? Oh, karena waktu dulu, dari dulu, zaman Nabi dan Rasul, mereka dakwah ke kaumnya, ada orang-orang yang nurut, ada orang-orang yang enggak. Nah, ada orang-orang yang enggak. Allah sudah ngasih apa? Ngasih pembelajaran dalam Al-Quran. Mau di surat 71 ayat 25, ini kasus tentang kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Di surat 41 ayat 16, pada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, azab yang ditimpakan adalah angin yang bergemuruh. Kepada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, ada gempa yang dahsyat di surat 778. Begitupun dengan Nabi Shu'aib alaihissalam, atau misalnya yang Nabi Ibrahim alaihissalam, orang udah diajak tapi ternyata dia masih, akhirnya apa? Ada lalat pemakan daging, misalnya azab yang ditimpakan masuk ke hidung Raja Namrud. Atau Nabi Musa ada yang tofan, kutu, belalang, katang, itu juga ada. Nanti kita bahas satu-satu. Nabi Isa di dunia, diazab di dunia dan di akhirat kaumnya. Oke? Kaumnya.
Berikutnya, nah Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam adalah diperangi, nanti kita bahas satu-satu, oke? Nah, kita mulai dari Nabi Nuh. Ini sebenarnya di perjalanan Nabi dan Rasul ini, jadi disimpulkan tadi dalam rangka mengembalikan hak-hak Allah yang dua, beribadah sama Allah dan tidak syirik sama Allah. Ada di surat Al-Hajj juga ya 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulaw wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kayak Allah memilih utusannya. Nah, diutusnya Nabi dan Rasul dikarenakan kenapa yang tadi saya udah bahas, simpulkan juga, mereka melanggar hak-hak Allah. Diibadahi, nggak disekutukan. Oke? Karena melanggar, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Allah nggak langsung ngasih azab loh, gitu. Diingatkan dulu. Kalau udah diingatkan, masalah baru, dikasih azabnya. Bahwa intinya penyembahan hanya kepada Allah dan tidak boleh mensekutukan sama sekali ke Allah. Nih, kisah Nabi Nuh alaihissalam di surat Al-A'raf ayat 59 ya. Oke, nih sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Ini akan baca ayat artinya aja ya. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata. Jadi Allah udah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Oke. Jadi poin yang pertama yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yuk balik lagi, sembahlah Allah, gak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Jadi ceritanya tuh kayak gitu. Sebelumnya kita flashback dulu ke belakang, sebelum cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Jadi setelah Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, maka Nabi Adam alaihissalam dan cucunya hanya menyembah Allah. Oke? Karena udah tahu diajarin semuanya menyembah Allah. Tapi setelah 1000 tahun, setelah Nabi Adam, itu sebenarnya 1000 tahun itu jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, sekitar 1000 tahun. Demikian menurut Sahih Bukhari. Maka sebagian cucu-cucu Adam tidak lagi menghambakan diri kepada Allah, tapi mereka menuhankan orang-orang yang salih di antara mereka. Menuhankan orang-orang yang salih di antara mereka. Nah, ini kita bahas juga. Ada orang-orang zaman now juga yang ngerasa bahwa dia bilang, ada saya mah Tuhannya Allah, gitu. Ada saya mah Tuhannya Allah. Padahal ada beberapa dari mereka yang sebenarnya salah. Kenapa akhirnya Akang bisa nyebut kayak gini? Karena kita ketika bahas tentang ma'rifatullah ada di sana juga dibahas kan. Ada orang-orang yang dia merasa bahwa dirinya, ya aku beribadah sama Allah, tapi dengan caranya sendiri, ikuti cara nenek moyang misalnya. Ini kayak pokoknya mah kayak gini aja. Nih, kia pokoknya mah. Jadi tanpa argumen, pokoknya mah cek aki, cek uyut, kia kudu ngalakukeun. Padahal mereka sama sekali nggak tahu apa-apa yang disuruh itu gitu. Nah, makanya ya, berarti kita udah bahas di Ma'rifatullah bahwa ada orang-orang yang malah ngikutin itu. Mereka menyangka bahwa mereka beribadah sama Allah, tapi dengan cara-caranya sendiri ya Allah nggak terima. Dikasih tahu itu teh salah. Bukan cerita tentang sekarang sih, tapi yang di Al-Quran itu menceritakan tentang orang-orang dahulu. Ada orang-orang dahulu juga yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya tabiat manusia itu sama dari dulu sampai sekarang. Ya kayak gitu-gitu juga. Sebenarnya adanya pembelajaran tentang Nabi dan Rasul, kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk pembelajaran. Kalau di informatika itu ada yang namanya computational thinking. Salah satunya adalah membaca pola. Polanya tuh gimana sih sebenarnya? Nah, kita bisa membaca pola dari mana? Ya, sebenarnya dari kasus-kasus masalah ya. Salah satunya kalau dari sini, kita bisa membaca pola dari umat-umat terdahulu. Oh, polanya tuh kayak gitu. Oh, tuh, Rasul turun, kenapa polanya? Oh, karena ada orang yang disuruh nyembah Allah dengan caranya tertentu, tapi dia malah nggak menyembah. Mereka malah mensekutukan Allah. Dan bahasan juga ketika kita bahas tentang ma'rifatullah, mereka mencintai Allah dan mereka juga mencintai, gitu ya. Mereka mencintai orang lain seperti mereka mencintai Allah, gitu. Bahasanya kayak gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya mereka mencintai Allah nggak? Ya mencintai Allah. Mereka mencintai sama, gitu. Nah, itu yang nggak boleh, gitu ya. Nah,
akhirnya balik lagi ke sini yang cerita Nabi Nuh. Jadi setelah 1000 tahun itu, nah akhirnya banyak dari zaman umat-umat Nabi Nuh yang akhirnya menghambakan, menuhankan orang-orang soleh. Mereka bilangnya bukan menuhankan gitu. Sekali lagi kita di Ma'rifatullah ngebahas juga kan, ada waktu itu kisah tentang orang bukan orang Islam, orang yang pada saat Rasul ngobrol itu dia sudah menjadi Muslim, tapi sebelumnya dia bukan Muslim. Kan cerita ada ayat Allah yang bilang bahwa mereka menuhankan orang-orang soleh. Kata dia yang dulunya non Muslim, yang bukan Islam, dia bilang enggak kok, saya mah enggak menuhankan mereka. Kata Rasul, bukankah mereka orang-orang solih itu rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian mengikutinya? Kata Allah halal, diharamkan, kalian ikut. Kata Allah haram, mereka halalkan, kalian ikut. Nah, eta menuhankan tadi. Karena banyak orang-orang yang akhirnya ya tadi, ini masalah definisi ya. Yang kita lihat bukan definisi masing-masing, bukan perasaan kita, tapi bagaimana definisi Allah tentang menuhankan. Kebayang ya? Oke, makanya kita bahas di sini tadi di awal bagaimana definisi Nabi dan Rasul dari Allah, gitu ya. Oh, dan salah satunya caranya apa ya? Kita lihat dari kisah-kisah. Oh, ternyata Nabi itu ya. Nabi, ada Rasul. Nabi juga mengajarkan kepada umat. Ya, berarti salah kalau ada orang yang bilang Nabi dikasih wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kurang tepat. Gitu ya. Karena Nabi mengajarkan juga kepada yang lain. Ngajak juga kepada yang lain. Oke, berikutnya. Nah, tadi dibahas di surat Al-A'raf yang 9. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan bagimu selain Allah, gitu kan, bilangnya kayak gitu. Nah, cuman masalahnya sungguh siapa sih yang disembah oleh kaum Nuh itu? Sebenarnya siapa sih yang disembah kaum Nuh itu? Nah, nanti kita akan bahas sejarahnya nih. Ini yang menarik, sejarah Nabi Nuh alaihissalam ini. Oke, ternyata mereka menyembah orang-orang yang soleh. Dalilnya mana? Di surat Nuh ayat 23. Akang baca artinya aja ya. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yagus, jangan pula Yauk, jangan pula Nasr. Oke, berarti ada kata-kata baru tuh. Jangan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Oke, jangan meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Nah, sebenarnya siapa sih Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr itu? Nah, ternyata kisahnya seperti ini. Sebenarnya Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr itu adalah orang-orang soleh dari kalangan cucu anak Adam. Nah, berikutnya, mereka umatnya Nabi Nuh bilang jangan meninggalkan penyembahan terhadap mereka. Ini ceritanya kayak gini nih. Jadi pertanyaan, kenapa mereka disembah? Ceritanya, menurut Ibnu Jarir, mereka adalah kaum yang hidup di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Oke, mereka punya banyak pengikut yang senantiasa mengikuti mereka. Cuman setelah mereka meninggal dunia, nah para pengikutnya mengatakan, seandainya kita buatkan gambar mereka, maka kita akan senantiasa merasa rindu untuk beribadah. Oke, jadi waktu dulu tuh karena ada mereka semangat. Karena ada orang-orang soleh, mereka semangat ibadah. Tapi ketika orang-orang soleh ini meninggal satu persatu, mereka turun ibadahnya. Maka mereka bilang, gimana kalau misalnya kita buat gambar mereka, gitu ya? Maka akhirnya ketika melihat, kita akan merasa rindu untuk beribadah sama Allah. Maka mereka pun menggambar mereka. Gitu ya. Nah, setelah mereka meninggal dunia, jadi ini ada ya Wad, Yagus, Yauk, Suwa, Nasr. Ada pengikutnya nih. Nah, pengikutnya ini tujuannya menggambar apa? Karena kalau misalnya ada mereka, sekali lagi, mereka bisa semangat untuk beribadah. Tapi kalau misalnya enggak, nah mereka suka jadi turun semangatnya. Karena turun semangatnya, nah, gimana nih caranya biar naik lagi? Nah, kita lihat gambar, dibuatkan gambar. Ketika ngelihat mereka, kita jadi ingat lagi sama Allah. Kita lagi mau jadi lebih semangat lagi beribadah, gitu ya. Itu awalnya. Nah, setelah mereka meninggal dunia, nah pengikut ini tujuannya kayak gitu. Pengikut ini meninggal dunia,
digantikan oleh generasi berikutnya. Maka iblis datang kepada mereka dan berkata bahwa sesungguhnya mereka itu menyembah gambar dan patung orang-orang soleh tersebut. Oke, jadi iblis menemukan celah pada saat itu. Oh, ada orang-orang. Jadi iblis tuh nggak langsung luar biasanya ya. Ini salah satu metode juga. Metode apa? Metode untuk ngajak. Metode untuk ngajak orang-orang yang asalnya dia pro, misalnya misalnya di suatu jalan ada orang yang bilang sekarang kita belok kanan, ada orang yang sebenarnya sekarang kita belok kiri. Sebenarnya harusnya beloknya kanan. Bayangannya udahlah, kanan itu kebaikan, kiri itu kejahatan. Sebenarnya harusnya ke kanan. Ada orang-orang yang bilang ke kiri. Oke. Kalau kita yang ngerti pada saat itu orang-orang soleh disuruh belok ke kiri, udah tahu itu salah. Oke. Maka jelas nih belok kanan, nggak bisa dikasih tahu. Mereka jago, diamin dulu, gitu ya. Mereka nggak ngapa-ngapain tuh ke zaman awal, jadi dibuatkan gambar itu inisiatif dari umatnya Yagus, Ya'uq, Suwa, Nasr. Okay? Niatnya apa? Ibadah sama Allah. Tapi setelah mereka meninggal, iblis ngeliat celah. Wah, kadang-kadang nyuntrungin orang, kalau ke yang salah tuh udah pasti orang itu tahu salah. Tapi gimana caranya si orang ini salah, tapi disuntrungin kanu bener heula gitu. Kayak gitu. Makanya iblis tuh bilang, tuh ternyata yang disembah itu adalah gambar, patung. Karena mereka para generasi berikutnya cuma ngeliat, oh ternyata orang-orang tua mereka melakukan itu. Akhirnya ya pokoknya mah eta nu dilakukan gitu. Ikutin aja dak tiba heula oge karuhun gitu kan masalah ya itu bahasanya. Makanya sekarang kita jangan ikut-ikutan kalau misalnya ternyata walaupun itu orang tua tapi caranya yang baik gitu ya. Kalau emang ada yang benar-benar frontal, yang benar-benar ini salah, pokoknya mah tiba heula oge akin ini gitu lah geus ngelakukeun weh. Nih baca nu kieu simpen di tas, simpen di dompet, ada tulisan Arab ya mah dibaca berapa kali pokoknya make eta weh ngiluan weh. Tiba heula oge gitu. Nah, enggak boleh sebenarnya. Karena dulu juga seperti itu. Dilihat ternyata malah ada bisikan tuh mereka teh menyembah gambar dan patung orang-orang soleh. Melalui apa? Melalui berhala-berhala tersebut akhirnya mereka meminta hujan, meminta apa? Mereka menjadikan berhala-berhala itu perantara antara dirinya dan Allah. Akhirnya mereka generasi berikutnya menyembah patung Wat, patung Suwa, patung Yagus, patung Ya'uq, patung Nasr. Nah, sebenarnya diriwayatkan dari riwayat lain diceritakan bahwa Wat itu adalah anak Adam yang paling tua dan paling berbakti dan sangat dicintai di kalangan kaumnya. Setelah Wat meninggal dunia, mereka berdiam diri di sekitar makamnya di daerah Babil, dan berbelas kasihan kepada Wat. Nah, setelah iblis mengetahui belas kasihan kepada Wat, lalu iblis melihat suatu kesempatan. Ya, inilah kesempatan tepat untuk menyesatkan anak cucu Adam. Iblis menjelma menjadi manusia. Dia datang kepada mereka, lalu berkata, hei, sesungguhnya aku ini mengetahui belas kasihan kalian kepada orang ini, kepada Wat. Apakah kalian mau aku gambarkan sebuah gambar yang serupa dengannya, sehingga ia nanti gambar tersebut bisa disimpan di tengah-tengah majelis kalian, dan kalian pun akan selalu ingat kepadanya. Tuh, tujuannya apa? Biar ingat, biar semangat beribadah. Kan tadi di awal bilang kayak gitu ya. Ternyata yang bikin gambar-gambar itu awalnya bukan dari inisiatif mereka, tapi ternyata dari iblis yang menjelma menjadi manusia dan membisikkan seperti itu. Awalnya apa niatnya? Buat ibadah. Aku tahu nih belas kasihan kalian. Aku gambarin nih. Biar kalau kalian nggak semangat ngelihat gambar, kalian lihat lagi, ingat lagi kepadanya, semangat lagi. Akhirnya mereka pun menjawab, oh ya udahlah, ya. Kemudian iblis pun menggambar sebuah gambar yang serupa dengan Wat. Wah, dibikin gambarnya.
Selanjutnya mereka meletakkan gambar-gambar itu di tengah majelis mereka dan kemudian mereka mengingatnya, gitu ya. Setelah iblis menyaksikan mereka mengingat Wad, iblis datang lagi. Apakah kalian mau aku buatkan di rumah kalian masing-masing? Kan kalau tadi mah gambar di majelis ya. Nah, ini mah, nih, mau nggak dibuatkan patung serupa dengan itu, sehingga kalian bisa mengingat di rumah masing-masing. Saya bikinkan patung-patung itu di rumah. Mereka menjawab, oh iya benar. Dengan ini kan jadi semangat beribadah. Jadi ingat lagi nih, oh iya benar-benar, bagus, bagus, bagus. Ya udah, bikin patungnya yang serupa dengan Wat. Lalu dibuatkan satu keluarga, satu patung yang serupa dengan Wat. Lalu mereka menghadap kepadanya, mengingat-ingatnya, dan apa yang mereka lakukan itu, umat pertama, gitu ya, kaum pertama yang mereka lakukan itu, dilihat oleh anak-anak mereka. Gitu ya. Selanjutnya mereka terus menurunkan banyak keturunan, dan mengajarkan kepada mereka cara mengingat Wad. Hingga anak cucu mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah patung yang diberi nama Wad. Jadi ceritanya gitu. Jadi awalnya, dibisikin. Nah, dibisikinnya apa? Yang baik dulu. Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu jelek. Gitu lah, gitu. Sok, gitu lah, gitu ya. Sama kayak kadang-kadang makanya ada ria ujub. Ria dan su'ah. Mohon maaf. Ria dan su'ah. Pengen dilihat, pengen didengar. Senang dilihat, senang didengar. Justru karena itu akhirnya suka ada dalam hati kita. Saya mah sieun jadi ria, eta teh ria kata Rasul. Gitu ya. Sieun jadi ria, bagus nggak? Halus. Seakan halus. Ya. Just karena nggak jadi melakukan suatu, misalnya baca Quran, ada si ahamnya dia teh suka sama si seorang itu. Setelah dia baca mau ikhwan, mau akhwat, sama misalnya ikhwan, baca tiba-tiba entahlah, biasanya kalau orang yang kalian suka tuh tiba-tiba ya magnet, apalah tiba-tiba si eta, baca Quran asalnya rada-rada tarik, bukan tarik banget ya, agak kedengeran lah, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada itu, sian jadi ria, nggak jadi, nanti aja, eta teh ria, gitu kan. Niatnya apa? Jangan ria, jadi ria. Sama ini juga, niatnya, sok biar mereka ibadah serius. Tapi akhirnya mereka menuhankan Allah dan menuhankan perantara-perantara itu, berhala-berhala itu. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap seburuk-buruk manusia adalah jika orang soleh meninggal, mereka menggambar-gambarnya dan membangun masjid di sekitar makamnya. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dan patung-patung yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, mereka itu apabila orang-orang soleh meninggal, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah dan juga gambar-gambar. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Jadi, salah satu argumen kenapa akhirnya menggambar makhluk itu tidak diperbolehkan, salah satunya karena ini. Cuman beda lagi ya, nanti kita bahas di fikih itu, nanti kita bahas di fikih. Tapi poinnya adalah, kenapa akhirnya Rasulullah menganggap seburuk-buruk manusia adalah kalau misalnya yang meninggal, digambar-gambar, dibangun masjid di atasnya. Atau di hadis riwayat Malik, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh kemurkaan Allah sangat besar kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda seperti itu. Atau dari hadis riwayat Ahmad, jangan kamu jadikan kuburanku tempat pesta dan haturkanlah salawat untukku dimanapun kamu berada. Karena sungguhnya salawat kamu pasti nyampai kepadaku. Gitu ya. Nah, setelah Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya, ternyata sebagian besar menolak untuk kembali menyembah Allah. Maka dengan demikian mereka akhirnya ditimpa azab. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengutus satu utusan kepada suatu kaum, tetapi kaum itu menolak, maka mereka pasti ditimpa azab. Di surat Al-Qasas ayat 59.
Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi sebenarnya secara sejarah, secara Allah ngasih tahu rahasianya. Nah, sebenarnya Allah sudah pernah membinasakan kota-kota sebelum kita. Ketika apa? Ketika sudah dikasih tahu nih menyembah Allah, tapi mereka tetap ngeyel, udah terus diajakin masih ngeyel juga, akhirnya dibinasakan. Gitu ya. Jadi poinnya kayak gitu. Nah, begitupun kaum yang dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ditimpa azab karena mereka menolak menuhankan Allah SWT. Ini di surat Nuh ayat 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapati penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi yang pertama ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya ini ada beberapa kisah lagi. Nanti kita akan bahas satu. Kalian bisa baca langsung, akan sharing filenya, dibaca tentang Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Su'ab alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi poinnya, highlightnya kayak tadi ya, masing-masing permasalahan kaumnya seperti itu yang ada di slide. Oke, kita lanjut ke langsung masuk ke yang Nabi Muhammad alaihissalam. Oh ya, kita masuk ke Nabi Isa alaihissalam dulu. Ini tentang orang yang berkata bahwa kami tidak menuhankan mereka, ya Rasul, pada saat itu ya. Oke, kami tidak menuhankan mereka ya Rasul, tapi Rasul bilang, bukankah mereka mengharamkan yang halal lalu kalian melakukan, dan mereka menghalalkan apa yang haram dan kalian melakukan, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan menyembah. Nah, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel atau Yahudi. Di surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Atau Muhammad. Maka Ahmad ya di situ disebutnya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, gitulah. Itu masih sihir gitu ya. Tiba-tiba apa? Padahal yang Rasul lakukan adalah bukan sihir. Ya memang itu mukjizat. Justru yang orang-orang lain lakukan pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah sihir yang nyata gitu ya. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam yang dengan Fir'aun, ada penyihir-penyihir Fir'aun yang ngelempar tongkat gitu ya. Semuanya jadi ular-ular, penyihirnya Fir'aun pokoknya kayak ngeluarin ular-ular kayak gitu. Nabi Musa ngelempar dan tongkat itu jadi ular, maka penyihir-penyihirnya langsung beriman sama Allah. Kenapa? Karena mereka tahu yang Nabi Musa alaihissalam lakukan bukanlah sihir. Yang mereka lakukan adalah sihir. Maka mereka langsung beriman. Oke, balik lagi ke sini. Jadi Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Oke, karena pada saat itu Bani Israel tidak lagi menuhankan Allah, tapi menuhankan rahib-rahib dan pendeta. Di surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Dia, Maha Suci Allah dari yang mereka persekutukan. Jadi, kepada kaum Yahudi, Allah memerintahkan untuk menghormati hari Sabtu pada saat itu ya. Sehingga mereka menghormati hari Sabtu. Tetapi rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka menambahkan banyak syariat di hari Sabtu tuh. Nambahin syariat. Itu pun nggak boleh. Oke, kebayang ya? Makanya akan bahas ketika bahas tentang fikih, pokoknya semua ibadah haram.
kecuali yang diperintahkan. Beda dengan muamalah, semua muamalah halal kecuali yang diharamkan. Nah, ini ada kasus pendeta-pendeta malah menambahkan banyak syariat. Contoh, yang pertama, tidak boleh memakai gigi palsu misalnya. Yang kedua, yang sakit tidak boleh memakai perban. Atau yang berikutnya, dilarang memakai minyak wangi di tempat orang yang sakit. Atau berikutnya, dilarang memanggil dokter, dilarang menulis 2 huruf abjad, dilarang panen pada hari Sabtu, dilarang belajar, tidak boleh berpergian lebih dari 2000 yard, dilarang membawa sesuatu keluar rumah, dan lain-lainnya ditentukan oleh raib-raib mereka, hingga mencapai ratusan larangan. Padahal Allah nggak bilang kayak gitu. Allah bilangnya, hormati hari Sabtu, udah beres. Nah, untuk itulah Nabi Isa diutus, ngingetin, yang mereka lakukan udah salah. Dulu nggak bilang kayak gitu, bilangnya ini, gitu. Mengingatkan biar mereka menuhankan Allah, bukan rahib. Dan mereka nggak ngerasa menuhankan rahib, mereka ngikut doang, makanya nggak boleh. Nah, kita bahas nggak boleh taklid, karena pada zaman itu kaumnya Nabi Isa taklid sama siapa? Sama rahib, sama siapa? Sama pendeta. Pokoknya kata pendeta A, pendeta B ngiluan, gitu. Taklid. Berarti sebenarnya sekarang juga nggak boleh. Sama dulu juga kayak gitu nggak boleh. Berarti sekarang juga nggak boleh taklid. Taklid itu apa? Sebenarnya waktu itu udah dibahas ya. Madhab, itiba, dan taklid. Madhab, taklid, itiba. Alurnya kayak gitu kemarin. Kenapa kita bahas itu ya? Di sana juga kita bahas yang boleh itu itiba. Bukan taklid. Taklid itu pokoknya kata si AA, ikutin tanpa tahu argumen. Maka ketika Akang juga ngasih tahu sesuatu tanpa ada argumennya, maka jangan diikuti. Maka atau misalnya kadang-kadang Akang ngasih tahu misal, oh ini teh bagus misalnya. Oh cuman Akang lupa argumennya apa, dalilnya apa ya. Sok aja dulu kalian lakuin aja apa yang kalian yakin. Tapi pastikan yang kalian lakukan adalah yakin bahwa itu adalah benar, gitu ya. Bahwa itu adalah benar. Enggak ada yang masuk lagi ya. Oke, sip. Baik lagi. Nah, untuk itu Nabi Isa alaihissalam ya diutus kepada mereka, gitu. Diutus kepada mereka. Di surat Al-Maidah 116 sampai 117. Ini akan bacain agak panjang soalnya. Kita akan bahas 2 dulu ini. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang beres, baru kita masuk tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Oke, karena kita berada dalam wilayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus belajar apa syariat yang diajarkan beliau, gitu ya. Begitupun dengan bagaimana cara beliau untuk berdakwah. Kalau diceritakan bahwa Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka udah sudah berdakwah, sedikit orang yang akhirnya ikut. Nah, beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu cara, ada beberapa cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berdakwah kepada bangsa Arab pada saat itu. Oke, yang ternyata bisa merubah orang drastis 180 derajat. Dulu, nanti kita cerita tuh gimana bejatnya, gimana luar biasanya, gimana rusaknya moral, tapi ternyata ketika Islam datang semua berubah. Dan ternyata akhirnya sampai sekarang banyak banget. Berarti kita harus belajar. Sama aja, kita kalau pengen jadi orang sukses, belajar ke siapa? Lihat aja orang-orang sukses. Gimana cara dia belajar dan akhirnya jadi sukses. Gimana cara dia bertahan di kondisi terbawah, akhirnya bisa sukses. Contoh Bill Gates, contoh Steve Jobs, contoh macam-macam Alibaba, atau misalnya contoh di Indonesia akan ada yang beberapa yang tahu tuh ada orang-orang misalnya Dewa Eka Prayoga dulu benar-benar sampai hutangnya besar tapi luar biasa dirubah menjadi sekarang wah luar biasa lah lebih berkecukupan gitu ya. Nah biasanya kita cuma lihat berkecukupannya aja kan salah. Justru yang harus kita lihat bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, lihatnya kemana? Ke orang-orang sukses kan? Sama ini juga lihatnya ke siapa caranya? Ke cara Nabi Muhammad SAW. Tadi sebenarnya udah dibahas sih cara-caranya. Membacakan ayat mereka, mensucikan jiwanya, baru mentarbiyah, makanya di DKM ada tarbiyah, baru yang keempat jihad. Jihad untuk mengajarkan, untuk mengajak, untuk ngasih tahu, untuk bikin orang-orang, ini teh salah, yang ini benar.
Oke, kembali lagi ke laptop, ke tadi yang Nabi Isa alaihissalam di surat Al-Maidah 116 sampai 117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau yang telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang goib. Goib. Oke, bahasanya itu juga ya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Oke, berikutnya. Di surat Al-Maidah 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka, karena mereka tidak melakukan itu, mereka dilaknat. Di surat Al-A'raf ayat 167. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Oke, kita baru bahas dua kisah. Yang pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua kisah Nabi Isa. Karena menarik juga nih kisahnya, makanya kita bahas, gitu ya. Jadi poinnya hari ini kita udah bahas apa? Bahas tentang makna dari Nabi, makna dari Rasul itu apa. Akhirnya kita bisa tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sekali lagi, perbedaannya ada dari sisi syariat. Syariat yang mereka yang Allah kasih kepada mereka. Kalau Nabi yang dulu syariatnya udah dilupakan, nih dikasih lagi kepada Nabi, nih dulu tuh syariatnya kayak gini, gitu ya. Kalau Rasul ada syariat baru, gitu ya. Dan Nabi diutus karena apa? Berarti karena ada masalah dari kaumnya. Masalah yang Allah nggak toleran apa? Orang-orang tidak beribadah sama Allah, orang-orang syirik menduakan Allah. Syirik, musyrik. Oke? Maka ketika itu terjadi, maka Allah nurunin Rasul dan Nabi atau Rasul. Untuk apa? Untuk, hey manusia, balik lagi ke tracknya dong, gitu. Balik lagi ke tracknya. Kamu jangan kemana-mana, di sini tracknya. Kamu tuh harus ibadah sama Allah. Allah tuh Tuhan kamu. Gitu ya. Udah gitu, kamu harus ibadah kepada Allah ya sesuai dengan cara-cara yang Allah ingin kamu menyembahnya. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Nih caranya. Oke? Nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Tadi nambah-nambah masalah, dikurang-kurang juga masalah, nggak boleh. Maka harus pas, gitu ya. Ketika udah diajarin segala macam, udah diajak gitu ya, tapi mereka tetap kekeh dari sejarah, dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Semua menceritakan tentang azab kepada mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab-azab. Semoga kita bisa benar-benar beribadah dengan sebenar-benarnya. Kita faham ilmunya. Jangan ibadah tanpa ilmu. Kita faham ilmunya. Kita bisa menjalankan ibadah dengan lurus karena faham ilmu itu suatu tantangan. Tapi ketika ilmu sudah difahami, tantangan berikutnya adalah menjalankan. Ketika sudah dijalankan, tantangan berikutnya adalah bisa nggak sih ikhlas. Setan itu kayak gitulah. Di setiap levelnya pasti ada godaan-godaannya gitu. Dan jago gitu. Maka ya semoga ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memahamkan kita, memudahkan kita untuk memahamkan ilmu-ilmunya, oke? Memudahkan kita setelah paham bisa menjalankannya dengan ikhlas.
sehingga akhir hayat kita, dan Allah menjaga kita dari berbagai macam kesyirikan, mau yang kita sadari mau yang kita tidak sadari. Semoga Allah juga memahamkan tentang ilmu-ilmunya yang nggak boleh itu apa nih, yang menjatuhkan seseorang kepada syirik itu apa, kita tahu dan kita bisa menjauh, bisa menjaga, dan Allah semoga menjaga sampai hari kita meninggal. Semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ketika Allah ridho kita memasuki jannahnya. Itu untuk pertemuan hari ini. Mangga kalau ada pertanyaan silahkan. Sekarang yang udah hadir ada 3 orang. 1, 2, 3. Iya, 3 orang ya. Faiza, Torik, sama Wildan. Mangga, ada yang mau ditanyakan, Faiza? Iya, Kang. Oke. Torik, gimana, Torik? Halo? Oke, kalau enggak, berikutnya. Wildan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Dah. Enggak? Oke. Mungkin itu aja dulu sebentar ya. Oh, ini tinggal 5 nih, nggak apa-apa lah. Tadinya mau di screenshot bareng-bareng, tapi nggak apa-apa. Cuma segini mah, kita ulesin aja. Nanti insya Allah Akang coba untuk segera download dan upload ke YouTube. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, tetap bisa untuk dapat materi tentang Ma'rifatul Rasul. Oke. Jangan lupa Ramadan minggu depan, persiapkan. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan. Apapun yang bisa kita siapkan, persiapkanlah secara maksimal. Di samping berbagai kesibukan, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, kayak akan kerja dari rumah, teman-teman sekolah dari rumah, semoga bisa maksimal persiapan Ramadannya ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di grup KIT di Line. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan dua akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.